Ay may buka kita, ay Panginoon nga nami, hubani hita haganupan, ase ang goboy, handphone, gadget, pakunaligan-ligan, kalau bisa di nonaktifkan dulu karena mengganggu kepada sound system kita. Jadi minta tolong sekali. Ang goboy mali habis kebaktian mah, aku silmar telepon rumah, silmar SMS, dilanjutkan lakton. Jadi Holy buka kita kebaktian, kami sangat dengan hormat meminta supaya semua alat-alat komunikasi kita nonaktifkan supaya tidak mengganggu kepada alat-alat sound system kita. Bapak Ibu sebelum buka kita, dong kumbani lagu nabani kebaktian kapian ngalapi biasa atau selalu perlajan kita tokin. Dong, Bapak Sekretaris, dong, lancar. Inang, PW, lancar. Soalnya jet do pemikon berarti dompe ngalape ipapodom HP ini. Iya. Nah, Anda siap? Nejai, ada lagu yang minta dipelajari? Nomor 3. Iya, begitulah. Kalau memang ada kita pelajari supaya nanti enak kita bernyanyi. Oh, HP ini isi 2. Jadi kadang-kadang HP di protokol pindah ke protokol telepon. Puji Tuhan, malah suhur ibere kita bahat pasu-pasu dah sebani panoramon. Puji Tuhan, ibere kita jorgit, ibere kita mangan, ibere kita pajupa, ibere kita sadayanan, boy tenang kita sogoton marka PI. Malah somani urta parambilan pe bapak tiopan domadas ibagas na jorgit pakon haganup hasomanta. Sayang tenelang haganup hasomanta majelis ijonope. Nah, Bapak Ina, sebelum kita masuk oleh ubani lagu-lagu yang berikut ini, mari kita bersemangat, kita bersyukur, kita bersukacita mengatakan syukur dan puji Tuhan. Haleluya. Riap kita jongjong haganupan, mendori kita ubani lagu nomor 402 ayat 1 pakon 2. Anggo melas tu menguhurta, boy sambil menortol, boy mengondok, boy mertopak. Maria
Inilah kamdo guruna memang sada-sada terbagas dibanding hati-hati nami dibagas tuh di hanami manginik kumbamu asihama markorja mahitei tondina plastik ibagas kebaktian penyegaran iman na ilubahon di juak-juakmu Bapak Tiopan Manihu mengalihkan nami Bapak anggolang tondina plastik markorja soya dogamu sedo halani gogo nami halani yang mengelekkan nami hubamu jong tong maham Bapa bani hukulan nami rubiham hanami ibagas memuji ibagas menangion hatamu anjaha meresponi hatamu terjadi pekerjaan yang luar biasa sebagai tanda respon nami hubamu, tanda ketaatan nami hubamu. Bani hanami membogi hatamu, endoskon hanami jua-juamu pendeta nami. Nah terlebih mula hasumani ham sedia ibagas perdalanan, pasu-pasuham ibagas pelayanan sedia. Melik-lik nami hubamu Bapak pasing ham hanami asik bagas undung hormat hanami hubamu hanami nadok itodokam kami perhorja di pohon anggurmu sedo halani biar ni gabe nami Tuhan sedo halani pangabak nami sedo halani adong sesuatu nadong benami asik pilih kam hanami julma berdosa Tuhan nami galek Tuhan nami tapi doma papasing ham hanami mahitei nadok mate Kristus di hayu parsilam
alani ay patarida kon hamma kuasam. Lubas kon hanami hasoman namin ay ibagas perdalanan. Pasu-pasuham sedia. Pasu-pasuham hanami haganuk Tuhan. Kasi boy hanami pajupah pakon ham Tuhan Yesus secara pribadi. Kon mayre kami namin ibagas korani Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ina, adik-adik pemuda. Tetap ibagas uhur nomor turuniur ilo beni Tuhan hatahun hita ilo benu o Yesus telar doha guluhan kini. Mendori kita membani haleluya nomor 255 ayat 1 dan sebani turun. Dori kon kita on ibagas hati na tunduk, ibagas hati na terbuka bani lebana. Yohanes 10 ayat 1 dan subhannya ayat 20 sada. Holi margati-gati kita membaca ayat 1 ibasa Bapa, ayat 2 ibasa Inang Soname kita margati-gati Rosi Salose. Anggo ibon Bibel bahasa Indonesia silakan baca dengan bahasa Indonesia. Anggo ibon Bibel bahasa Simalungun silakan baca dengan bahasa Simalungun. Aupe membuat bahasa Indonesia. Jadi asera prab hita. Percakapan dengan Nikodemus. Bapak? Halak kembali perisai Margorasi Nikodemus Pangituani halat Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Kasitong kumanggo ng tahun bago ang usensimu sa padua priyon sing terbaik si Manila Karajaw ni Milka. Kata Nikodemus kepadanya,
ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal itu. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Karena begitu besar kasih akan harga ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan dari Johannes yang sudah kita baca. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Inang, mari kita bernyanyi dari lagu nomor 3, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang baik dalamku. Kau
kita 2 Korintus 5 ayat 1 itu. 2 Korintus 5 ayat 1 itu. Masa dia bahasa Indonesia baca 2 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang mana sesekali sesungguhnya yang baru sudah berlalu. Bahasa Simalumu ni hapahon ase barang ise ibagas Kristus natinok pana baru main doma salku si sapari tonggor ma doma gabe nabar. Amea tahun ijon. Secara dalam teks on memang ditempatkan Apostol Paulus sanggah sebagai sebuah pembelaan kerasulannya, dan ini bagian daripada lanjutan pasal yang keempat. Ketika di dalam pasal yang keempat Paulus menyatakan siapa dia sebagai rasul yang dipilih Allah dan bagaimana dia melakukan pelayanan, dan akhirnya di dalam pasal yang kelima juga ditegaskan kembali, maka sampai akhirnya bahwa mandat yang diberikan Allah kepadanya untuk membawa berita pendamaian itulah ayat 19, 20, 21. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita akan belajar dari ayat ini dengan pertama satu kalimat yang diawali di dalam ayat ini, yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Orang Kristen bukan hanya sekedar menjadi orang yang baik atau disebut dengan nice people, tetapi yang paling penting bahwa setiap orang Kristen itu sejatinya adalah menjadi ciptaan yang baru atau being yang baru atau umat yang baru. Ini penekanannya Bapak Ibu. Kenapa? Ada banyak orang kita yakini yang lebih baik daripada kita. Percaya Indonesia bahasa dupe negara tan jujurata daripada kita hukum, maka itu kan hukum tanda sapari jujur. Tapi teologi Alkitab memang kita dituntut menjadi orang yang baik, tetapi yang paling pertama didasari adalah menjadi ciptaan natinopa nabar. Ini penekanan. C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity dia tahun membedakan dua jenis kehidupan. Nah, perdobe aima bios secara jasmani fisik, nah paduahon aima zu yaitu kehidupan rohani, na binere bine batas hangga sahalak tubuh padua halihon, dan on suatu kehidupan berlangsung sadokah nidokah. Jadi bedahon C.S. Lewis ituai sekaligus dalam secara pahaman teologi. Nah, paduan sama Painan, Alkitab membicarakan kelahiran kembali itu dalam 3 pengertian. Pertama adalah bahwa sebagai permulaan kehidupan rohani yang baru. Nah, karena bahasa kita Yohanes pasal 7 ayat 1 dan 20 sada. Jadi sebagai permulaan kehidupan rohani yang baru yang ditanamkan oleh Roh Kudus dalam diri seseorang percaya dan memampukan dia untuk bertobat dari dosa. Makanya ketika Nikodemus pada malam hari itu datang menjumpai Yesus, ketika itu di dalam ayat yang kedua Nikodemus berkata, "Guru, tak seorang pun yang bisa melakukan apa yang kau perbuat ini jikalau Tuhan tidak menyertai-Mu." Lapatan ni betul ni namin balos ni Tuhan Yesus tong doa kami dia karena namin. Olang, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi itu mah permulaan di perguluan. Nah, paduahon bahwa sebagai manifestasi pertama dari hidup baru yang telah ditanamkan. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23 dikatakan dilahirkan kembali oleh firman yang hidup, oleh firman yang kekal. Itulah kehidupan yang sejatinya di dalam kehidupan orang Kristen bersama dengan Kristus. Dan yang ketiga adalah sebuah restorasi pemulihan, yaitu sebagai pemulihan dari seluruh ciptaan dalam kesempurnaannya final. Maka ketika Kristus bertahta sebagai hakim nanti, maka dikatakan ada Allah ciptaan yang baru. Itulah langit dan bumi yang baru. Ijai mahita rosi saduka didukan di pakon nebata. Odo teologi ini Kristen dalam pengertian soal ciptaan yang baru ataupun kelahiran yang baru. Nah, siapa Bapak Konina untuk menjadi ciptaan yang baru, tidak bisa tidak seseorang harus tubuh padua halihon, harus dilahirkan kembali. Jika tidak, itu tidak akan bisa. Itu yang disebut dengan dilahirkan kembali atau regenerasi.
Dilahirkan kembali atau regenerasi, kata Antoni Hukemas, seorang teologi reform, dia berkata demikian, bahwa karya Roh Kudus membawa seseorang ke dalam kesatuan yang hidup dengan Kristus. Jadi dari siapa karya Roh Kudus? Lang karya ni jolma. Perlu ya. Napa duahon karya ni tondina pasingai membuat sasada halak ubagas hasadaon na manggolu pakon Kristus. Napa ubahkon uhur ni sidea akibat ni sidea na sebelum ni mate secara rohani tapi menggolu use padua halihon bagas Kristus dan sonari punya guguh dan punya kemauan harosu untuk bertobat dari dosa, percaya kepada Kristus, mengikuti dan melayani Kristus. Oman ini Antoni Hukeman artinya lahir baru. Jadi itu kita lahir baru atau dilahirkan kembali ke Nabi Soalnya bahasa kita nak kenai. Jangan lahir baru lang milik di Pentakosta atau karismatik. Milik ni galupan halak na persaya. Ayo. Regenerasi atau dilahirkan kembali disebut juga lahir dari atas. Makanya barang siapa tidak dilahirkan kembali dari atas artinya lahir dari atas dalam bahasa Yunani disebut dengan genete anoten. Genete anoten itu bentuk auris pasif dari genau, berarti memperanakkan, artinya jolma pasif. Jolma pasif alani ditubuhkan, tapi nebakado marita tondina pasif na manubuhkan ia padu halihon. Itu arti genete. Nah paduakon anoten secara harafiah berarti dari atas, tapi humbai di surga, yang dapat juga berarti use atau kembali, lagi ataupun baru. Odo arti anoten. Jadi genete anoten adalah tindakan Allah yang melahirkan seseorang kembali secara rohani dan manusia itu secara pasif kecuali dia beriman dalam iman, dan itu pun dalam teologi Luther. Menurut Luther, gereja takkan Lutheran, buat kita percaya be Tuhan Yesus, pe anugerah langkah penata. Adi saya tahun manua pe talang ala ni pambahenan, dah ala ni hidup ni hurni ne batatumang. Ala niya percaya pe kita langkah korjata. Korja di tondina passing tuai. Ala niya golong markorja tondina passing, sengboy halak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukahi lagi. Sada Korin 12. Sada Korin 12 ayat 7b. Bahasa Indonesia kawan personal. Tidak seorang pun dapat berkata bahwa terkutuklah Tuhan, dan juga tidak seorang pun dapat berkata beriman kepada Kristus, mengaku Yesus adalah Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakan. Ada bahasa Indonesia. Bahasa itu bahasa Simalungun. Dua ya. Anja asing dong na boy makatahu Jesus ay matuhan ang kulang warkite ito dinabasi. Ijay mana siyang bapak inang dalam teologi Lutheran, persaya pehita lang gugota. Ternyata itu pun anugerah porjeniton dinapasi. Itu sihat tahun genete anoten itu adalah total perbuatan Allah, karya Allah yang melahirkan seseorang kembali secara rohani. Langadong pembahenan di jolmain. Namanya itu siapa koinan? Bentuk auris dari genete yang dipakai mengartikan bahwa kelahiran baru itu merupakan peristiwa tunggal. Jadi terjadi sekali untuk selamanya. Makanya dilahirkan kembali atau tubuh padua halihon lang piga hari. Sahalida sasadokah umur ni jolma. Bertobat setiap hari. Tapi untuk dilahirkan kembali hanya sekali. Dan passive voice yang dipakai berarti dalam kejadian ini manusia hanya bersifat pasif, Allah yang bertindak ijolma hidup niuhur natal suluran. Yohanes 10 ayat 1, kita tidak dapat mengerti misteri dari kelahiran kembali, tetapi kita dapat mengenalnya dari tanda-tanda lahiriah tertentu. Sama seperti dalam Yohanes pasal 38 tadi dikatakan,
angin bertiup dari mana dia datang engkau tidak tahu, dan kemana dia pergi engkau pun tidak tahu, tetapi engkau bisa rasakan. Demikianlah orang yang lahir dari air dan roh yang lahir kembali. Hajado botohon sama seperti angin tadi, tapi humbani perbueni. Bani Efesus pintu 2 ayat 8 sampai siang, kamu diselamatkan oleh kasih karunia oleh iman, itu bukan perbuatanmu. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, maka jangan ada yang membanggakan dirinya. Itu ayat 8 dan 9 Efesus pasal 2. Tapi ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Memang keselamatan adalah anugerah Allah, tetapi orang yang sudah dilahirkan kembali, patuduh maai kumbani perbueni gulukni atau pembahenani. Ayat Masai Matius itu ayat 20, tandaun do hayu kumbani perbueni. Karena itu kan lang mungkin mangga tanani apotik perbueni. Nunggu mangga perbueni. Karena itu jadi aku masih ada rumah hau di mangga ai busuk maka bukan perbueni. Nah itu tahu mangga lagi pakai tahu. Jadi anggo kasema ni kulang ada utang ada kasema. Itu di situ darma tu mana. Itu di mama cen di garung kasma ya. Jadi ada prinsip. Jadi tidak berbuat dosa lagi. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, orang yang telah dilahirkan di dalam Tuhan tidak terus-menerus berbuat dosa lagi. Bahasa Yunani ini hamartian opewi atau bahasa Inggris ya tahun not continue to sin, langit terus menunuti berdosa. Ai masalah sada tanda nadop halak tubuh pada 2 hari. Langit dati berdosa, langit menunuti berdosa. Ada istilah di nasiam Bapak ini. Natur kelahiran kembali atau regenerasi. Regenerasi merupakan perubahan yang terjadi secara seketika, bukan proses yang bertahap. Jadi bidah kita nasiam Bapak Enang menghidupkan kita kembali ya tahun bani ayat 5 ya tahun ijon berarti tindakan yang seketika dan sekejap. Ada terjemahan bahasa Yunani ini. Regenerasi tubuh pada 2 hadihon merupakan perubahan yang supranatural. Regenerasi merupakan perubahan yang radikal dalam artian bahwa kelahiran kembali itu sebagai pemberian atau penanaman kehidupan rohani yang baru di dalam diri yang percaya. Perubahan yang mempengaruhi seluruh pribadi secara radikal, dan perubahan itu terjadi dalam kesadaran. Jadi lagi ekstasi atau ada berani mabuk. Imasnya nasiam Bapak nama tahu beri nasiam. Orang yang angkat tangan KKR belum tentu lahir baru. Nangis-nangis di KKR belum tentu lahir baru. Jong-jong sangga KKR belum tentu lahir baru. Alan ini toren ini bata jol maperbaga sebelum. Hapos sayau nasib tong. Asih ulang terpaku kita dengan metode. Tapi dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah kesadaran, meskipun penting secara emosi, tapi penekanannya aposayau. Perlu dengan tubuh pada 2 hari. Pertama, manusia adalah keadaan total depravity. Buka kita dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus adalah hapelangadong na pasing na betul bani jolmeng pamangan mata hapelangadong na benar. Karena ada orang yang dikatakan ang dikatakan biasanya di kita banitan baru kan na egu mata papangan nganuk marti foto HP sada pelangadong na bujur Aima ayat 20 tu. Sada peladik si bujur, sada pelang, kerina jelma berdosa. Kalau bahasa Karom. Sada pelang adong nang berdosa. Ada setan na sebampai nang masih memaningon perlu tubuh pada 2 halikon. Dikatakan orang yang total depravity tidak mampu berbalik
di dalam iman tanpa Roh Kudus. Buka kita lebih ayat Roma 7 ayat 10 kepada 20. Tapi tidak bahas kita membuka ayat tadi apa lah mengatakan. Kalau ini terkait pembinaan itu kan. Roma 7 ayat 10 kepada 20. Kemana apa? 2 ya. Bahasa Indonesia. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak baik yang aku tidak kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Kusukku malube nasyam kita bapa. Onggado nasyam dokko si manggila nasyam be inang rumah. Misalnya manggila kita mangamuk. Onggado tubuh panosol ya bang. Onggado kan. Jangan lupa tekak tabe lakusong gat binang na Tuhan dini kita itu kan. Ape putari ni song kat pengalaman tinggi kan itu kan sengrah biau manggila sengrah biau mengototoi sengrah biau makurjahon na langsuman dini hita do kan tapi lapi lopus sadari do mayulakon ame saya tahun bukan apa yang baik yang aku inginkan yang aku perbuat ayat 19, melainkan apa yang jahat yang aku benci itulah yang aku kerjakan. Siapakah yang mengerjakannya? Ayat 20. Ketika aku melakukannya bukan aku, melainkan apa? Dosa yang ada di dalam aku. Itulah sebabnya kenapa orang penting dilahirkan kembali, supaya kuasa dosa dimatikan, supaya kuasa dosa dihentikan. Tanpa itu siapapun tidak akan pernah bisa melakukan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, Bapak Gereja Agustinus berkata, orang tanpa dilahirkan kembali, non pose, non pekar, tidak mampu untuk tidak berdosa. Tapi halak naman jalo Kristus namang bolu Yesus ibagas belum dimampukan lang mampu dah, dimampukan ipargogohi untuk tidak berbuat dosa. Makanya Paulus frustrasi, perhatikan ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang dapat menyelamatkan aku? Ayat 25. Syukur kepada Allah, di dalam Kristus Yesus itu diberikan kepada dia. Makanya Paulus sampai frustrasi di dalam ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang bisa menyelamatkan aku? Baru ada satu keyakinan yang muncul di dalam dirinya. Hanya Kristus yang bisa melakukan itu. Ayolah siapa penang kenapa orang harus lahir kembali, supaya dosa dengan kuasanya dihancurkan, dimatikan. Makanya kalau sampai sekarang ada di antara kita tetap tidak bisa meninggalkan cara hidup, perbuatan, sikap, perkataan yang betul-betul kita tidak suka, tapi tetap melakukan, ingat, yang melakukan bukan ham atau Allah, tapi dosa yang ada di dalam kita. Maka the power of sin, kuasa dosa, harus dimatikan. Dan itu hanya bisa Kristus yang melakukannya. Nah, perlu nah berdoa. Siapa jadi yang bersyukur-syukur pada temata? Siapakah aku di hadapan Tuhan? Aku adalah orang berdosa yang mati dan total secara hancur. Kali itu artinya hancur, nanti disebutin ini. Langar nama dia bani buluku. Ise mau, nama dia natamai bani buluka.
ilo benine batada, ang bilo benipat kita bahad kan bujur. Ang bilo bene bataka lalu kita nak bujur sana kan. Nah itu. Nah pada orang, siapakah aku? Aku adalah orang yang buta. Makanya waktu Nikodemus itu datang kepada Tuhan Yesus, Yesus berkata, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, anggolang tubuh kau pada dua halihon, senggoi idahonmu harajau ini bata. Masuk pelang bu, ulang kan lebih masuk, mengidah pelang bui. Kenapa manusia itu dikatakan harus dilahirkan kembali? Siapakah aku sekaligus? Aku adalah orang yang buta secara rohani. Anggolang dicelikkan secara rohani, dan mungkin orang bisa melihat kerajaan Allah. Ay masih siang Bapak Inam, ay teguran Tuhan Yesus koma mereka tahun Paulus bani halak Yahudi, sorry bukan bani Yahudi, ya tahun 2 Korintus bintu tuan buka hitam. 2 Korintus bintu ayat 14 dan bani 10 dapat bahasa Indonesia perlu lebih. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Terus sampai ada 10 pikir. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada terselubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ kemerdekaan. Ada kemerdekaan. Terima kasih nak. Nah siapa Bapak Koni nang ya tahu nih jauh, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini orang Yahudi selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini kata Paulus, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Nah siang Bapak Pakonina, onggar na siang mapasabi bilang ya Rusi. Jadi, kalau jauh di penai itu, pikiran mereka telah tumpul karena ada selubung. Betul ada selubung, pangolati. Pangolati di si malulong nih, dong na mengembati. Jana na menggembatiai si malulongai. Maningoni padau dugan membani sidia. Makanya ketika mereka membaca kitab suci perjanjian lama nggak ngerti. Makanya banyak orang kalau baca novel habis satu malam satu novel. Baca Alkitab 2 ayat pedoma terpodo. Kalau baca majalah Tempo 2 jam selesai. Baca Alkitab jangankan satu pasal, satu perikop pun mungkin sudah berhenti. Dan itulah orang Yahudi nggak ngerti firman Tuhan ketika mereka membaca. Tetapi siapakah atau apakah yang menyelubungi itu? Perhatikan Bapak Ibu ayat 15. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Bahasa kita ayat 10, 2 ya. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Hanya Yesus yang bisa mengambil selubung itu. Dan yang kedua, selubung itu harus diambil dengan catatan kalau orang itu berbalik hatinya kepada Allah. Kalau orang itu hatinya tidak berbalik kepada Allah, maka dia tidak akan pernah tercabut selubung. Dan selubung itu tidak bisa keluar atau tercabut kecuali oleh Kristus. Makanya orang wajib dilahirkan kembali. Siapakah aku di hadapan Tuhan
kah lang roh kita hunay bata. Marhiti ha persaya na sitong. Sengan jegui ay bata. Napatuluhkan, kenapa orang harus dilahirkan kembali atau siapakah aku maka harus aku dilahirkan kembali? Manusia itu bersifat daging. Yohanes 3:9. Maka dari itu Yohanes bilang kayak gini, bagaimana aku mungkin udah besar ini bos? Gimana aku masuk lagi ke dalam rahim ini buku? Udah tua aku ini. Dan itu juga diawali dengan ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Manusia bersifat daging, lahir dari daging adalah daging. Dan keinginan daging bertentangan dengan roh. Karena kita bersifat daging, maka harus dilahirkan secara rohani. Karena kita pun akan hidup di dalam hal rohani dengan Allah. Napa roh faktor? Kenapa saya harus dilahirkan kembali? Siapakah aku rupanya? Aku adalah orang yang mati. Buka Efesus 2. Efesus 2 ayat 1 dan subani ayat 5. Dahulu telah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Itu kan ayatnya. Oke. Kamu hidup di dalamnya dan kamu mengikuti jalan dunia ini. Ayat 2, kamu mengikuti penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu ayat 2 kan? Dan juga dikatakan mati pertama karena dosa dan pelanggaran. Nah karena perlu kita orang berdosa dan lupa. Nah padua kon mati karena mengikuti jalan dunia. Emena masa igaga usaha ahana masa amehor jauh kita. Karena di jalan dunia. Nah patuluh kon mati karena mengikuti penguasa kerajaan angkasa. Siapakah itu? Setan, iblis. Orang yang berdukun adalah mati rohani. Orang yang berjimat adalah mati rohani. Yang tunduk kepada penguasa kerajaan angkasa, meskipun rajin ke gereja, tidak akan pernah lahir kembali. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tolong perhatikan ayat 2 itu. Mengikuti penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang durhaka. Yang ketiga, pada dasarnya kami itu adalah orang-orang yang dimurkai ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan pikiran kami yang jahat. Itu ayat yang ketiga. Mati karena apa? Dosa. Mati karena apa? Mengikuti jalan dunia. Mati karena apa? Mengikuti penguasa kerajaan angkasa. Yang bodong nasi membuat bonang ada tulang. Bonang Manado andalik raya. Agi pinas yang perhangel. Mate punerata. Alanya mata secara rohani. Siapakah aku di hadapan Allah? Aku adalah orang yang mati rohani. Mati karena dosa, mati karena mengikuti jalan dunia, mati karena berjimat, mati karena berdukun, mati karena punya jambi-jambi. Sebenarnya lagi musim batu akik. Anggona safari butuh nasi andong kepala dong batu sunai cicin, dong juga di sini. Pengisinya. Ayamnya sedang pak sisin nih. Sada anti petir, sada anti roaming, sada anti parabola, sada anti anarki. Nah, siapa bapak konina tinggalkan. Kalau tidak kau tetap mati Tuhan. Dan kalau sampai mati, meskipun jadi sintua, pasti kena neraka. Gak ada jaminan. Tapi kalau batu akik sekarang pakai aja kalau belum canggih. Tapi batu nasian by the way ya, batu nasian bisa tahun batu akik. Sebetulnya ini kan batu permata kan, batu mulia. Dan batu akik nasapari, alanya akik-akik dagu duai. Ayo nama makai. Ayo saya batu akik. Ayo istilah ini kan. Jadi apa lihat ada? Balik kemari. Ya, pertama saya ulangi, mati karena dosa dan pelanggaran. 2, mati karena mengikuti jalan dunia. 3, mati karena mengikuti penguasa kerajaan angkasa, berdukun, berjimat. Yang keempat, mati karena mengikuti hawa nafsu daging dan pikiran kami yang jahat. Makanya Paulus berkata, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang dimurkai. Perhatikan ayat 4. Tidak nasihat, bibil nasihat. Tetapi Allah yang kaya dengan
kasihnya yang dilimpahkannya bagi kita. Ayat 5a, telah menghidupkan kita kembali di dalam atau bersama dengan Kristus. Mati karena dosa, mati karena pelanggaran, tetapi marhita hidup nyuhur ni nebata, nadop ipadas ni nebata, kubat na marhita Yesus, napahate hayu pinar silang, pukau kumbani hamatean, ibadas Kristus, jana marhita Kristus, ipaguluh nebata itu wisehuta. Maka pentingnya dilahirkan kembali, karena saya adalah orang yang mati rohani. Usuk kumalubi nasiam, mana bu jadi namanya. Karena itu, ibas yang bernama pertama budak. Karena itu, engkau mati bisa ngasih tua surya sepan. Kalau di lab kudu ada sembarang ada. Ibu terlayon engkau mabakti ya isin aku, bejuahan aku, isin aku bepan-pan. Lang, ay mana mati. Ibas yang bernama mati rohani. Magbasa Biblia kailan niya rusi. Napadua ako. Namate pito. Tuli. Nengel do kan. Gugu-gugu kita matuli pakonusi pakai sound system di Bangma. Habis lang terbigil. Lang tertang. Gugu bibit kita. Imasay ang gumate rohani yang maroso manangahatan ni bata. Izin pandita ketika Bibel, izin maya tutup mata. Izin pandita menutup Bibel, izin maya buka mata. Karena itu, ambinan batas dari yang ini pandita, memulai pandita itu. Karena itu kan langsung terpodong pag kuliah. Amin ini pandita hosabin yang bilang ini terpuhui. Ayam guna mati, lang ako sumana nakatanin. Ang guna mati, lang adong perasaan. Mati tumpul perasaan. Imasidap kam ang gumati orang tua misalnya kan tangis-tangis penyembahan ni. Besok aku wisuda. Salinari bapak tanggal hamon ini. Puji Tuhan, langit tanggal bapak. Alam yang gue tanggal bapak itu babayangkon. Ayah agak liburu ni. Bukan sama terjadi, getian nama. Ini masih syukur lagi balosi. Makanya mati rohani seperti itu Bapak Ibu. Maka dikatakan karena mati secara rohani harus dihidupkan kembali, dan ini hanya Allah di dalam Yesus yang bisa melakukannya. Maka perhatikan Kolose, bukan yang Kolose 2. Oleh imanmu dikatakan bahwa Kristus kepada Kristus yang disalibkan, dosa-dosa kita telah dipakukan. Maka kamu yang didahulu mati telah dihidupkan oleh Allah di dalam Kristus. Itu ayat 13, ayat 14 daripada Kolose pasal yang kedua. Dan dalam Titus pasal 3 juga sama isinya Bapak Ibu Saudara, bahwa mati secara rohani hanya bisa hidup kembali dengan tindakan Allah yang luar biasa oleh anugerah Allah. Yang bagaimana mungkin orang mati bekerja sama dengan Allah untuk menghidupkan dirinya. Lembui. Masih perlu tubuh pada 2 hari. Nah, mengiut siapa Bapak ini? Dengan dilahirkan kembali ciptaan baru, Allah memberikan kehidupan dan hati yang baru. Itulah sunat hati kepada manusia. Ini ayatnya, memberikan hati yang baru kepadamu, ayat 26. Dan juga sunat hati ayat 28-29. Pertanyaannya, suku-suku nubatka, di manakah peranan agama dan jabatan rohani untuk melahirkan kembali? Siapa yang datang kepada Yesus? Yohanes pasal 3. Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, Bani Panorangai, minimal Paresias. Minimal Paresias, Bani Panorangai. Secara posisi mantap. Secara pengetahuan mantap. Dia kuasai hukum Taurat. Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Agama tidak pernah menyelamatkan Bapak Ibu. Tolong ingat. Termasuk agama Kristen tidak pernah melahirkan kembali. Tidak pernah menyelamatkan. Termasuk agama Kristen. Gereja pun tidak pernah menyelamatkan. Supaya jangan pergi keluar dari GKPS. Yesus yang diberitakan di KPS itulah yang menyelamatkan.
Jangan berpikir kalau pindah ke gereja tertentu maka selamat. Kalau dia dong menghilau sapari bani mahasiswa. Gak ada tuh nilai passing yang kabiri pakun GKPS kamu. Jadi betul halak martupui bagas luran itu Tuhan jin iya. Gereja dan agama tidak pernah menyelamatkan. Maka di mana kejabatan rohani? Nikodemus memimpin agama Yahudi. Nah siapa yang sabtabi wartawan bari nasiam? Langa dong jaminan padita perlu bisuga. Langa dong jaminan parang bila songna perlu bisuga. Jangan langa dong sama sa pakonsitua perlu bijaminan bisuga. Ulang-ulang semua nandek totong, tapi nang mana yang terjadi itu nih. Misalnya pan orang mati memergamani guru. Pacobet sambung. Masuk neraka iya. Karena itu kan mardalani jumpa pakon salinan margas banyak. Ya masih tukam salinan. Dua periode yang nasapari dan jadi ketua di pemuda dasok ini rumah. Mada salinan. Sang ketua pemuda pesapari lengkap saya betul-betul Tuhan Yesus ini. Tapi udah salahkan. Si tua garing ini mengajak kita mergulu pijot dunia. Karena itu serius kan senina awak tahu membangun sapari mengotot dia sahur jaku. Awak tahu bamu mengotot piau du meneraka jujur piau du meneraka. Yang dong lapatan dia mengotot ini kan. Ngulang po saya etaham ini tahu si dia. Pajupa. Orang panggil. Kan handuk panggil mengajar nami berkumalu ada sapari. Masih jokam ini. Ada dia. Sangkut di situ ada mengajar nami berkumalu. Tapi jimat kubahat. Dia betul-betul lapor saya Tuhan Yesus. Dia betul-betul lapor saya. Tapi bukan masalah. Mereka sama dijawab pijun. Ya, pada sok tadi. Jadi no maksud nasiam bapak ini anekdoton ulang terjadi pada ulang sama supaya konstitusi neraka. Siapakah kau adalah orang yang mati maka di manakah peranan agama dan jabatan rohani? Nikodemus pemimpin agama Yahudi. Maka jangan pikirkan bapak ibu saudara orang yang punya jabatan rohani yakin kita belum tentu hidupnya rohani. Setuju kan? Yang ngaji rohani belum tentu hidupnya rohani. Yang ngomong rohani belum tentu hidupnya rohani. Yang punya jabatan rohani belum tentu hidupnya rohani. Yang punya pendidikan teologi belum tentu hidupnya rohani. Buka kita Matius 10. Matius 10. Ayat 20 dan sekubani ayat sia. On mategoran di Tuhan Yesus berharap paling say bagi orang lain. Naikutip ni Tuhan Yesus ubah di kitab Yesaya. Bahasa itu ayat 20 pakon ayat sia. Benarlah perkataan ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah, karena yang mereka lakukan adalah adat istiadat manusia. Sabda semua kucing pasti mengeong, tapi tidak semua yang mengeong adalah kucing. Ingat nasihat. Semua kucing pasti mengeong, tapi tidak semua yang mengeong adalah kucing. Semua yang rohani pasti ngomong rohani, tapi yang ngomong rohani belum tentu rohani. Yang rohani bisa punya jabatan rohani, yang punya jabatan rohani belum tentu rohani. Makanya Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan sampai ini terjadi bagi kita. Jabatan rohani. Dan ini juga teguran Tuhan Yesus yang keras kepada orang Yahudi. Mari buka Matius pasal 15 ayat 14. Matius 15 ayat 14. Bani panorangai roh masuk siri Yesus maka tahun. Guru idah kamdo si foto surat pakon parisiai.
sonon ini pasok masih dia pasok maijinat dia ini kira-kira ini bahasa tak. Mari baca ayat 14. Biarkanlah mereka itu sama seperti orang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, maka keduanya akan anggota mapi itu menunggu itu hujan. Saya berharap tidak ada majelis di KPS pada bulan nabi itu menunggu nabi itu sebabnya kita awali dengan KPI hari ini supaya tidak ada majelis sama seperti Nikodemus sebelum akhirnya beriman kepada Kristus. Orang buta menuntun orang buta, dua-dua akan masuk jurang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jabatan rohani tidak menyelamatkan. Dan yang berikutnya, kegiatan rohani tidak menyelamatkan. Mari buka Roma pasal yang ke-10. Di dalam Roma pasal yang ke-10, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dalam hal itu Paulus berkata demikian, keinginan hatiku ialah supaya mereka diselamatkan. Maka perhatikan ayat 2. Dikatakan apa? Sebab aku punya kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat bagi Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3, mereka mendirikan kebenaran sendiri, sehingga mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Ringgas P, hebat kan? Ini sungguh-sungguh giat. Yang bahayanya Pak, tanpa pengertian yang benar, tanpa iman yang benar. AGP rajin kita merminggu pakai pertemuan, sengaja ai pondok kita dah. Tapi halak makro saya pasti rajin pertemuan pakai per minggu. Ya. Jadi ulang salah kita dah. Ala dari ringgasau semua, ringgasau mergundudi, ringgasau apa pertongguan, ringgasau marminggu kenupan itu, maluah mana minang ulang. Masih ringgasau marminggu, ayam perbuih yang bersayau. Masih ringgasau pertongguan, perbuih yang bersayau. Jangan dibalikkan. Yahudi itu sungguh-sungguh giat. Apa sungguh-sungguh giat mereka, Bapak Ibu Saudara? Mereka puasa 2 kali seminggu, Senin dan Kamis. Perpuluhan dibayar. Taat dalam beribadah. 3 kali berdoa 1 hari minimal. Pagi, siang, sore, sama seperti Daniel. Tapi tanpa pengenalan yang benar. Kasih ulang yang gak pernah siang, anggo jadi situa hita rajin kehidupan merkorja. Soya anggolang maraprosayawan nasi tong. Maka kenapa saya harus lari kembali? Karena agamaku tidak menyelamatkanku, kegiatan rohani tidak menyelamatkanku. Termasuk sakramen baptisan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Baptisan yang sejati kan sebenarnya baptisan ada 2. Satu baptisan seremonial yang kita lakukan di gereja. Yang kedua baptisan secara teologis, itu artinya apa? Menjadi satu dengan Kristus dalam kematian, menjadi satu dengan Kristus dalam kebangkitan. Itu isi daripada Roma pasal 6 ayat yang ke-5 dan 3 dan 5. Ayo baptisan nasa sitong be united, menyatu ataupun menjadi satu karena iman, menjadi satu dengan Kristus dalam kematian dan menjadi satu dengan Kristus dalam kebangkitan. Ayo terdiri nasa sitong. Makanya 2, satu ritual dan satu esensi. Dan yang kedua Bapak Ibu, jangan berpikir kalau kita domba malua, menaksional persayawan atau domba perjamuan kudus. Secara narasi itu Markus pasal 14. Dan ini secara teologis ditafsir oleh Paulus. Yang mau dikatakan adalah bahwa perjamuan kudus sebagai simbol kita beriman, lambang iman kita kepada Kristus yang digambarkan dengan penerimaan roti dan anggur. Kita menjadi satu. Tetapi ingat bahwa ketika kita perjamuan kudus berapa kali pun bukan berarti akan menyelamatkan kita. Karena ada juga satu tradisi sekarang di gereja kita. Ala di dohorman doma ti doma muga pogap iti doma pandita membenhor jabagal napasi.
salah? Tidak. Dengan catatan, kalau itu meneguhkan dia sebagai orang yang beriman, silakan. Tapi jangan berpikir alami hurjana pasingai dia gabe meluah. Kalau dia nggak dilahirkan kembali, hurjana pasingai tongdong aku. Tapi ketika dia orang yang beriman dengan sungguh, maka itu dilakukan mempersiapkan dan meneguhkan aprosayon kaima idido nebata dia. Jadi jangan berpikir kalau sebelum masih atau pedum mana siapa persana atau pedumma mengikuti hurjana maluah kita tidak aprosayon masih tong di bagas Kristus. Nah maklumlah siapa kainan bahwa dikatakan moralitas juga tidak pernah bisa menyelamatkan. Ingat asyamdo halakon anak muda yang kaya ini tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, selalu menghormati orang tua. Dan paneha tahun Tuhan Yesus, dong mawur jauh ni Tuhan mulai sapari nari. Bayar pun siap isi mengkebusunai. Sebenarnya orang biar jual harta, alanya taai dia terhalang rohku bagi nebata. Mungkin bapak ibu adalah orang yang baik. Baik kali mungkin si bagus nasiama mungkin si bujuran jika kapes padang bulan. Tapi kalau percaya bagi Tuhan Yesus neraka. Keselamatan bukan apa yang kita lakukan bagi Allah yang menyelamatkan, tetapi keselamatan adalah apa yang Allah kerjakan bagi kita di dalam Yesus, itulah yang menyelamatkan. Maka orang yang diselamatkan wajib berbuat baik, tapi bukan berbuat baik karena mau diselamatkan, tapi berbuat baik karena sudah menikmati keselamatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini penting iman dan penerimaan. Buka kita pada Yohanes 5 ayat 10 saja, 12. Mohon maha saksian ai, domai layak konai bata ubanta haguluhan sisadukah didukahni, jana haguluhan sisadukah-dukahnya ija. Langi ke kapes padang muda, langi sektor dia, jah, ibadas Yesus Kristus anak niin, perhorna siapa ayat 12. Anggo bani do anak in, bani ma aguluan. Ada bahasa Simalungun kan? Anggo seng bani anak in, seng bani aguluan. Bukan dikatakan kalau dibaptis maka selamat, bukan kalau sudah berjemaah kudus maka selamat, bukan kalau samas maka selamat, bukan kalau si tua dan pendeta maka selamat. Anggo bani anak in bani mahaguluhan, anggo seng bani anak in seng bani haguluhan. Suku-suku bata, nah dua sebabku. Anggo bere-bere tondong dawat bayi supaya alani butang punya di rumah. Anggo beren bade tondong pun kan bagian ni kan ada di jauh ai kan anggo long jalo bana kalau bagian ni age pe bere mari buka Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 sampai 10 dua ya. Aku menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam anak tunggal Allah. Baik. Tetapi siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dua hal paharai jai menjauh alanya menjauh alanya menjauh percaya kan ada kan sabtu dua. Jadi siapa painang asebab ku Yesus alanya tahun anggobani anak ini bani mahadungan. Jadi sebabku anak ai alani mahitiaya ulun saduka-duka ni baku berarti maningun hujalo masih hujalo alani persaya au bahasa iya do Tuhan apa si paluah
suku-suku batal saudara. Yakin nggak ada Yesus dalam diri kita? Anggo bamudo anak ini bamu mahabu. Ya, makanya terima. Ada siapa barang siapa yang percaya dan mau menerima Yesus, untuk ayat ini alasannya. Gimana caranya Yesus supaya hidup dalam diri kita? Mari buka Efesus pasal 3 16-17. Efesus pasal 3 ayat 16-17. Cuma 2 ya. Ketika kita membuka hati, ketika kita menerima Kristus, itu pentingnya Bapak Ibu Saudara, bukan soal pengakuan percaya, tapi juga ketika kita mengaku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang penting juga adalah penerimaan bahwa kita majalo mangauhon, maka Kristus menjadi bagian kita, maka anggo bamudo Yesus, bakudo Yesus, batta mahaguhan. Sisa duka hidupnya. Makanya waktu penghakiman Bapak Ibu, Allah tidak melihat betapa jahatnya engkau dan saya, tapi Allah melihat bagaimana Kristus yang telah menyucikan, membenarkan, dan Kristus yang ada di dalam diri kita. Anggusuk kumandasiam, isa menatamu kita surga. Isa telah Anggola, Anggola ipambenat, isa telah kita surga. Unera kita perlu bikin ayam hidup niu. Anggola kita percaya Tuhan Tuhan Yesus. Makanya Paulus berkata dalam Galatia pasal 2, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena anugerah Allah yang telah menyerahkan anaknya mati bagiku. Itu isi daripada ayat ini. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Iman, penerimaan. Maka ketika memiliki Kristus, maka kita memiliki hidup yang kekal. Dan ini pentingnya Bapak Ibu, asebui oni horjak kita. Buka kita sada yang sadar. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Dalam ayat 1 Yohanes berkata demikian, apa yang telah kami lihat sendiri dan apa yang telah kami raba dengan tangan kami sendiri, dan seterusnya. Bahasa kita mulai ayat 7 sampai ayat 4. 2 ya. Apa yang telah kami lihat dan kami dengarkan kepada kami, supaya kamu mundur oleh persekutuan dan persekutuan kami adalah persekutuan kami. Ini kami tuliskan kepada kamu baik. Ahadu bedani nabi itu madu ding pakon nadia simalolong esok kita. Nabi itu madu ding burung pipit katanya, terbang tinggi katanya, hingga di pohon katanya, dan terbang lagi katanya. Aku nasihat sama kita, burung pipit terbang tinggi hingga di pohon dan terbang lagi. Orang Kristen jangan jadi orang Kristen katanya. Apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan, apa yang kami raba dengan tangan kami, apa yang kami alami, itulah yang kami sampaikan kepada si tua Samas, bukan orang Kristen katanya. Angku percaya nasihat Tuhan Yesus dong dudane ini. Angku kita Tuhan Yesus martombo gabe tenang pangharta dari mau berta ni. Angku nasihat Tuhan Yesus percaya nasihat maluah do nasihat sing masuk kuna burito tapi masuk dapat aku dun sa depan ni. Ulang adong sama sa posito kasunaya. Maka penting lahir batin.
Kalau saya katakan itu kualami, kalau saya katakan itu kurasakan, kalau saya katakan itu yang sudah membantu. Hasil itu sama seperti itu ya. Barang bilang masih tua, nih ayo yang bilang percaya ya. Cuma memaros. Lama itu masih tua lagi berkati. Ibadah semata lang berkuasa. At ito kasuhin, ito mo pala ito mo binaniw. Dinihisip. Jangan berkata katanya. Beriman kepada Kristus, aku yakin bahwa kita diselamatkan. Iya dan amin. Bukan katanya. Itu pentingnya orang dilahirkan kembali. Dan saya berharap tidak ada pengurus gereja di KPS yang menjadi orang Kristen. Nih, saya maholak kita huliman nih, takut marmono. Aku beda nih batau muta gajang tenai. Coba baik pun nasiam marang bilang mana siam. Kata manduring meta somon odoh hatani Tuhan. Nih. Tapi semua yang hadir hari ini berkata, kalau beriman kepada Kristus dan aku telah alami, aku telah rasakan, aku telah lihat, aku telah menikmati dan mengubah hidupku, Kristus yang memperbaharui aku. Maka aku yakini kalau aku mati, sudah ada tempatku di surga. Ai baduding tahu jaduhan, dok mati ulang balos ni semalik kambing. Ya, doma yakin na siyam dumingan ng managuri atas. Ay yakin pa na siyam, belum tentu masuk surga. Aku kan ilustrasi tulang pemohon. Jadi barangnya orang cepat tulang. Jadi tulang misal ni Roma, manihu, watahu mabai tulang awana muda roh bunga Tanjung Sari awana muda unikku, yakin awana muda unikku. Baik kumai koran mulai sadari yon resmiau anak ni bapa dok transit gua dok transit sinar damani suku mana siap ui doi mampenau jadi anak itu tulang lah yakin au betul-betul lau yakin pak anak muda lambu. Tapi dong nyombah di pulau Melayai misalnya agak nakal dik. Nakal dik itu kan bujur dulu kan tuh. Ambo nakal dik kan bujur dulu. Bujur roti baru jah. Jadi nakal dik. Ragu iya. Wah galang anakmu mau pani. Yakin apa bemu bakku. Berbeda pakona bangai pakona ngi. Lang nyombahmu. Wah tahu babamu. Yakin ya lang nyombah di tulang. Buya jadi dalam nyembah. Yang saya mau katakan satu hal, yakin masuk surga tidak membuat engkau masuk surga, tapi membuat engkau diselamatkan ketika engkau lahir baru, engkau terima Kristus, engkau menjadi anak-anak Allah, maka engkau rugi kalau tak yakin masuk surga. Ayo, ulang lagi tahun 6, yakin atau percaya? Pertanyaannya, kau anak Tuhan enggak? Sudah ada di dalam Kristus enggak? Nama bangun enggak Yesus? Kalau bangun Yesus, bangun aku Tuhan. Agak ragu piham anak di padamanin akan ragu. Lang anak di bapak ya, boleh tak dibanding pakun sikahan anak pakun nanggikon. Tong doy anak ni, yakin piham anak ni tulangon, lang boyaw anak ni. Intinya apa? Status. Karena itu Bapak Ibu Saudara, iman percaya kepada Kristus penting. Makanya Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 3, yang telah kuterima sendiri. Jadi Injil yang diberitakannya telah diterimanya sendiri. Karena itu Bapak Ibu penting pada iman dan pengakuan. Yang terakhir, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kelahiran baru melahirkan pertobatan. Jadi berbeda dulu lahir baru akan bertobat. Bertobat itu berhenti berbuat jahat. Konversi pertobatan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang mengalami kelahiran baru
di mana dia berpaling kepada Allah di dalam pertobatan dan iman. Pertobatan atau konversi mencakup sikap berbalik ganda, menjauhkan diri dari dosa, mengarahkan diri kepada Allah dalam kehidupan dan dalam pelayanan. Na mabuk jadilah mabuk, na bagoton jadilah bagoton, belum tentu lahir baru. Ala dibahas bicara dalam pasal biji suci, langun bagoton. Ini masih lebih parah, dong, mantu pala situ bagoton. Ala ini di daerah tak bilang bagoton. Kan ini kan, na biasa merleng jadilah merleng, belum tentu lahir baru. Ala ini di daerah tak bahas dalam merleng. Tapi lang po saya di Tuhan Yesus. Tapi ang po dyan mapangahap, ang gopala masama sa kapasitua merleng. Ya kan? Jadi ini prinsip yang harus pegang betul. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya dikatakan konversi atau percobaan mencakup beberapa unsur, yaitu eliminasi kesadaran akan dosa. Contohnya sekaligus saya mau katakan dari ini aja, saya mau cepat. Anak nama guai na siyang papapakoninang ya kahon bani ayah sa pusara bani sa florong on madalan mapendiamago hudok kumadi bapani ayah sa pulpitu das bani ayat 24 on madalan bani untuk datang bertobat kepada Allah. Pertama ayat 17, dia sadar dan dia berkata, di rumah bapakku banyak orang upahan, aku di sini mati kelaparan. Dan di pertama dia sadar, baru dikatakan aku akan bangkit. Ayat 18, pergi kepada Bapa. Dan ayat yang ke-9, Bapa, aku tidak layak disebut lagi anakmu, mengakui dosa, menelusuri dosanya. Dan ketika ayat 22, bapaknya melihat dia, bapaknya menyambut dia. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu Saudara, ini adalah langkah pertobatan. Bahwa kita sadar sebagai orang berdosa, tapi sangan hanya sadar. Eger ido hitaman doding, pardosana bagdaluau, pasing doa doham. Karena diberikan pengakuan sadar. Baru penting apa? Panulis sonion. Sorry, ada pe saya hulubi karena saya ini kan saya hulubi kan. Saya hulubi Tuhanku, seon baru sorry dulu nabu dosa itu tong sadar penting bangkit. Soli dosa baru mengindo panasapan di dosa, baru adong rekonsiliasi perdamaian. Nah, siapa Bapak Inang? Ijon mah perbedaan sebetulnya. Buka kita Lukas 1. Lukas 1 ayat siang das kuban 1:24. Adong dua alat toh rumah panembahan. Ise sada Farisei, sada si jalo sohe. Jalo sohe. Ada kan? Ahamani ni Parision sanggarofu Tuhan. Tuhan terima kasih magamu dan kita isi untuk. Au langsung naleganan. Au langsung pamungut sohea. 2 hari seminggu berpuasa. Kubayar itu perpuluh hakku. Kuhormati do orang tuaku. Kubayar do nabujur ke depan. Tapi ahama tindakan sejauh suhe. Kipok-pok yang durani. Sengbaran dia menatap itu Tuhan hidup mengurumu mengidah aku berdosa karena demikian usupku menasiam aham ya Tuhan Yesus isedu naiba dua naiba ta umbadi nabi namun usul dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan ada di antara kita termasuk saya merasa suci, merasa benar, merasa baik. Mari datang kepada Tuhan. Ya, ingat si jauh sore. Parisi, Tuhan 2 kali aku puasa seminggu berpuluhan ku bayar. Kulakukan yang baik, aku bersyukur tidak seperti mereka. Tidak seperti pemungut cukai ini, tapi pemungut cukai tidak berani menengadah ke atas. Dia telungkup, dia dipukuli dadanya, menyesal dan dia berkata, Tuhan aku tidak layak di hadapanmu. Aku orang berdosa. Ampunilah aku, berbelas kasihanlah kepadaku. Yang dibenarkan Allah adalah pemungut cukai yang bertobat. Mari belajar dari hal ini Bapak Ibu. Belum ada mengingat kita di dalam wujud. Sadar ya. Inti Lukas pasal 15
adalah ayat 1 dan 2. Waktu Yesus makan dengan pemungut cukai, orang berdosa, Farisi marah. Maka Yesus kasih perumpamaan Tuhan yang hilang, domba yang hilang, dan anak yang hilang. Lidah kita ayat 25 Bani Lukas 15 Bapak Ibu. Anak si kahananai menggila bersungut-sungut. Kon magambarannya isema anak namaku aina Junani. Isema anak si kahananai aina Yahudi Farisi. Anak bungsu hilang di luar rumah bapaknya, namun pulang kembali. Anak sulung hilang di rumah bapaknya. Saya berharap tidak ada di antara kita seperti itu. Anggolamong gana siyang karisten, lamong kamar minggu, lamong menangarakan di mata, mate neraka wajah. Tapi bersama sama konstitua, makan padita neraka. Narum masih kurang lama aja. Dan cobaan kan meneraka. Dan cobaan di situ nak bilang. Hilang di rumah bapak. Rumah di bapak gereja tak, kuliah tak. Jangan jadi orang Kristen dan jadi majelis, ternyata mati binasa. Tapi orang yang di luar sana, ketika dia sadar dirinya najis dan berdosa, datang kepada Kristus, mohon pengampunan, mereka diselamatkan. Ya. Makanya Bapak Ibu tolong kita yang baik. Jangan hilang di rumah Bapak. Itulah Farisi. Anak muda itu hilang di luar rumah Bapak, wajar. Tapi dia pulang lagi dan bertobat dan diselamatkan. Soalnya Bapak Ibu saya mau katakan, 3 hari marut tul bau kadang-kadang. 3 gereja, kalau tidak bukan barang bidan dah. Benikan gereja. Kalau niritrik Tuhan yang nama dudi niritrik nami doai. Kasih malam-malam bidan awan gereja. Kalau tiap minggu hari bidan dari gereja. Semua gereja di KP, di KPS, di KP, di KPS dan lain. Nawa tahun sada hal palutul bahat tu perhor jadi mulia sama seperti tua sangga ambilan awal hisap ini gereja bersatu berbulu-bulu manusia dekosi saya bilang baru mulai bisa gereja amin ulang baru di Joseph anggo dong ay mana para putih melekat jualan rubus betul ya awalnya kali ini nggak gelupan gereja lang kita di KPS sungai. Makanya saya katakan dari mimbar kalau beribadah tolong masuk, yang tidak beribadah silahkan pulang. Engkau berani memang kalau ada patah makan kita lalu rumah jauh nak kecuali. Saya katakan kalau beribadah dulu tertib dengan teman. Kalau tidak kena pada baik pun nasi merja si merjas roh gereja rasa sembilan tapi pada itu rumah ada nama dia di sini angku si tua nak hitungan nama riba gue main hai bilang semua hai bilang gue si malam dia si tua menunggu macam itu bah hai bilang gue apalagi rumah dia masih belum selesai betul. Jangan hilang di rumah Bapak. Kita di rumah Bapak, orang Kristen. Kita di rumah Bapak, warga jemaat di KPS. Lebih dekat lagi, kita di rumah Bapak, perhor jadi gereja. Jangan hilang. Mari kita berdoa. Nasiang Bapak Koninam. Sukun nasyama diri tabi
hidup ini naibata, siapakah aku di hadapan Tuhan? Yang pertama, engkau dan saya adalah orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu sadar engkau berdosa, mari datang kepada Tuhan, akui dosa, sesali, dan datang kepada Kristus. Yang kedua, apakah aku di hadapan Allah? Apakah aku adalah orang yang buta rohani? Siapa di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini baca Alkitab gak ngerti, dengar firman Tuhan pun nantu dan bosan? Selubung yang menutupi matamu harus dicabut. Selubung itu akan tercabut ketika hatimu berbalik kepada Tuhan. Oleh karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mencabut selubung itu. Kalau engkau sadar buta rohani dan tidak bisa melihat kerajaan Allah dan kebesaran dan kemuliaannya, mari hari ini mohon supaya Tuhan mencelitkan mata rohani agar selubung itu dicabut dari oleh Tuhan Yesus. Siapakah aku di hadapan Allah? Aku adalah orang yang mati secara rohani. Orang mati tidak bisa buat apa-apapun. Karena itu perlu dan wajib dihidupkan kembali. Dan di dalam Yesuslah Bapak, Ibu, dan saya dihidupkan kembali ketika kita bertobat. Izinkan saya bertanya kembali kepadamu. Siapa di antara Bapak, Ibu, Saudara yang sampai hari ini belum yakin bahwa dia telah dicelitkan secara rohani, dan yang kedua belum yakin bahwa dia telah dihidupkan kembali, dilahirkan kembali oleh Allah, tapi hari ini mau datang kepada Yesus? Nyatakan imanmu, nyatakan penyerahanmu di dalam doa secara pribadi. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, agama kita, gereja kita tidak pernah menyelamatkan kita, termasuk jabatan rohani. Ingat, Nikodemus harus dilahirkan kembali. Bapak Ibu yang adalah samas, sintua, dan pengurus seksi, siapa di antara Bapak Ibu yang punya jabatan rohani sekarang tapi belum yakin dilahirkan kembali? Mari datang dengan iman, membuka hati, mengundang dan menerima Yesus. Katakan dengan iman, Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mati di kayu salib untukku dan bangkit dari kematian untuk membenarkan aku. Saat ini dengan segenap hati aku membuka hatiku, aku beriman kepadamu. Mari undang dan terima Dia, Tuhan dan Juru Selamat. Yang memiliki Kristus memiliki hidup kekal. Yang tidak memiliki Kristus tidak memiliki hidup kekal. Siapa di antara Bapak, Ibu, Saudara yang hadir hari ini belum yakin bahwa dia kalau mati ada tempatnya di surga? Tapi firman Tuhan berkata, dan itu janji Tuhan, yang beriman kepada Kristus memiliki hidup kekal. Hari ini kau berkata, Tuhan Yesus, aku memiliki hidup kekal. Karena itu aku mau beriman kepada Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamatku yang telah mati dan bangkit untuk. Aku mau menerima
dan aku mau memilikinya supaya aku memiliki hidup kekal. Silakan berdoa secara pribadi. Yang ketiga, Bapak Ibu, belajar dari anak yang hilang di luar rumah bapaknya, tetapi dia sadar kembali, bangkit, mengaku dosa, menyesali dosa, mohon pengampunan dosa. Akhirnya ada rekonsiliasi dengan Bapa di surga. Itulah gambaran orang Yahudi dan pemungut cukai yang berdosa, tapi bertobat. Dan Farisi ahli Taurat yang tiap hari dikait Allah, mereka tidak menikmati keselamatan oleh karena merasa diri benar. Bapak Ibu, engkau samas, engkau sintuan, engkau pengurus majelis, engkau pengurus seksi, jangan hilang di rumah Bapak. Kalau kau tidak pernah Kristen dan tidak pernah mendengar firman, engkau mati binasa adalah wajar. Tapi adalah tidak wajar ketika kita yang setiap hari beribadah sekarang Minggu aktif dalam kegiatan gereja, pertemuan, berguru doding, sermon, ibadah, punya jabatan sebagai panitia pembangunan, panitia ulang tahun, panitia Paskah, panitia Natal, pengurus seksi, sama sintua. Jangan sampai mati binasa. Mari datang kepada Kristus. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Tuhan tahu isi hatimu. Mari beriman dengan sungguh. Mari akui dosa. Mari sesali. Mari mohon pengampunan Allah. Maka ada rekonsiliasi berdamai dengan Allah. Dengan sikap doa mari kita bangkit semua berdiri. Kita nyanyi setengah suara. Musoli duhuni naku dosa itu tom baik ayariku tempat alam dengan setengah suara sambil sikap doa.
bersyukur kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kami, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk membenarkan wayang kami. Karena Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap orang yang pernah berdukun, yang berjimat, yang terlibat dalam kuasa kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus hari ini diputuskan, dalam nama Yesus dimerdekakan, dan hari ini mereka mau meninggalkan itu dan mau datang kepadamu ya Allah. Dan kalau selama ini ada majelis baik situ atau samas yang belum sungguh beriman kepadamu, hari ini Tuhan biarlah mereka bertemu Tuhan Yesus, menikmati anugerah-Mu, supaya kami tidak hilang di rumah Bapa, tidak hilang di dalam jabatan rohani, tidak hilang di dalam kegiatan rohani, tapi kami berkegiatan rohani, kami punya jabatan rohani karena kami beriman kepada Kristus, dan kami mau melayani karena kami telah ditebus dan dilayani oleh Kristus. Karena nilainya itu terjadi bagi setiap kami, supaya kami semua Tuhan mewarisi kerajaan Allah, dan setiap kami menjadi pelayan yang betul-betul menikmati rahmat dan menyatakan rahmat itu kepada orang lain. Maka kami menyampaikan apa yang kami alami, yang kami terima, yang kami imani, yang kami rasakan bersama dengan Kristus. Maka kami menyampaikannya dengan tulus karena kami telah mengalaminya lebih dahulu. Kiranya Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu yang hadir hari ini, dan Roh-Mu bekerja atas pemberitaan firman-Mu atas kami semua. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mati dan bangkit untuk kami, di dalam nama dan kuasa-Nya kami berdoa kepadamu ya Allah. Amin. Silakan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang melakukan mujizat karya yang luar biasa melalui firman Tuhan yang kita dengar barusan. Tuhan berkarya melalui hamba-Nya. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan, karena begitu besar pekerjaan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Kita nyatakan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Marhiteoni Dode nomor 352 ai halongangan do HP holong ni Tuhan ini itu bus Kristus au HP pardosa nadoyo. Tuhan
do natal sulurin kuya nami forsaya Yesus Tuhan sepaguluh kenal. Mari itu dok mudo Tuhan kuya nami maluah ipapasingkam nami bani pardoson nami ipadami ham pakon diri nami ibagas Yesus Kristus. Mari itu nado isasapam dosa patung panganggaran nami. Alani hidup ni mudo Tuhan na baggalin kuya nami mengguru das bani panorama. AGP iparang bulan nami guru nami sadokahon sengrahkan nami roh kubangun sengrahkan nami meropah persayawan masih tong sengrahkan nami paudaur Tuhan tapi sadarion Tuhan ramah nami mau paubah guru nami alani domah ipaubahkan guru nami ibereham uhur na bayu ibereham pikiran na bayu ibereham guru na bayu ibadas Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, rumai pasapun hama nami, jadi dari keterbatasan nami mengarusi hatamu, pakuna pada sekon hatamu, tundi puna pasima, marhorja ibagas nami be, meresada saya pada Tuhan, ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Terus bertanya ke depan. Ya, jadi sekarang kita masuk acara break, ada holy snack. Nanti kita masuk sesi kedua jam 11. Jadi kita masih sangat on time dengan jadwal kita. Silahkan beristirahat, nanti kita akan snack. Kami informasikan dari sesi acara, anggota peserta yang membutuhkan konseling pribadi melapor kepada sesi acara. Nanti kami akan tunjuk satu orang hamba Tuhan untuk melayani.